Pada part sebelumnya, kota yang mereka tuju sudah dihancurkan oleh iblis berinti dua, dan salah satu iblis itu sekarang berada di depan mereka, melihat mereka berlima, berkata, "Banyak sekali manusia." Iblis itu bertanya kepada dirinya sendiri, Yang mana yang harus aku bunuh terlebih dahulu?" Lalu dia menjawab pertanyaannya sendiri berkata, "Oke, sudah aku putuskan. Dia melesatkan serangannya ke manusia berambut merah, Lan, membuat Lan sangat terkejut. Tapi untungnya Yao Tang bergerak cepat menangkis serangan itu. Bahkan Yao Tang terlihat sangat kewalahan saat menangkis serangan monster berinti dua dan terpaksa memantulkan serangannya ke atas langit-langit lorong. Hal itu membuat iblis itu terkejut, berkata, "Kau cukup bagus, lebih baik dari mereka." Setelah mencoba serangannya, Yao Tang bergumam mengatakan, "Demon api berinti ganda dan lebih kuat dari perkiraanku. Sialan, aku tak bisa menerima serangan seperti itu lagi. Sekarang bukan waktunya untuk melawannya. Aku harus melindungi anak-anak. Tidak ada waktu untuk bimbang. Aku harus..." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia mencengkram tangan Eng, membuat Eng sangat terkejut, lalu membawa semua tim Liu kabur. Melihat itu, iblis itu mengejar sembari bertanya, "Mau lari kemana?" Dia mengejar mereka semua dengan sangat cepat, dan saat berlari, Liu melihat tombol yang sebelumnya. Dan dia berteriak berkata, "Tombolnya, aku akan menekan tombolnya setelah kita melewatinya." Tapi dengan cepat iblis sudah berada di atas mereka, berkata, "Kalian semua akan mati." Dan terdengar suara seseorang berkata, "Tekan!" Eng mendorong mereka berempat dengan sangat kuat, membuat mereka berempat terkejut bertanya-tanya. Tidak hanya mereka berempat, bahkan iblis itu sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Orang-orang di depannya tiba-tiba terjatuh ke depan dengan sangat cepat karena dorongan Eng. Dan setelah mereka terpental, mereka baru menyadari melihat Eng bertanya-tanya memanggil Eng, dan Yao Tang berpikir mengatakan, "Mungkinkah dia?" Benar saja, Eng tertinggal. Dan iblis itu dengan santai berjalan sembari mengatakan, "Kau cuma bertahan sedikit lebih lama. Aku sudah bilang." Dia melesat maju sembari berteriak mengatakan, "Kalian semua akan mati." Tapi tiba-tiba Eng menekan tombol itu tanpa membukanya, membuat cangkang pelindung tombol itu hancur dengan gumpalan tangannya. Dan karena hal itu, tembok besi yang tebal sontak turun dari langit-langit lorong. Melihat itu, Liu berlari ke arah Eng sembari berteriak memanggilnya. Dan Eng melihat itu hanya melirik ke belakang dengan diam. Tembok tertutup meninggalkan Eng dengan lirikan dinginnya, membuat semua orang khawatir, bertanya-tanya kenapa Eng melakukan itu. Dan Yao Tang teringat beberapa saat sebelumnya, Eng berbisik tepat sebelum mendorong mereka semua, berkata, "Tolong lindungi mereka bertiga." Mengingat itu, dia bergumam berkata, "Eng membisikkan itu sebelum mendorongku." Lalu dia memanggil semua orang, meminta semua orang untuk tenang. Dia berkata, "Berkat Eng, kita bisa bertahan. Kita tak boleh membiarkan ini sia-sia." Merespon itu, Iu berkata, "Ketua Jiao Tang, itu adalah demon berinti dua." Dan Lan berteriak mengatakan, "Kalaupun itu Eng di depan demon berinti ganda, terlalu kuat untuknya. Mustahil dia bisa menang melawan demon itu." Melihat Lan berteriak, Yu juga ikut berteriak membenarkan, berkata, "Kita tidak boleh meninggalkannya." Lalu
Liu juga berteriak sembari memukul tembok tebal itu. Ayo kita dobrak pintu besi ini dan selamatkan Eng. Tapi Yao Tang berkata, pintu itu diperkuat dengan material unik, dicampur dengan logam. Pintu itu bisa menahan serangan demon berinti 3 sekalipun. Tidak akan mudah untuk membukanya. Kemampuannya menyegel sangat luar biasa. Kita tak bisa mendengar sisi lainnya. Memang menyedihkan, tapi kita tak bisa apa-apa. Mendengar itu, Lan berteriak meminta tolong kepada Yao Tang untuk memikirkannya baik-baik. Dan Yu juga berteriak membenarkan, bertanya apa tak ada cara untuk menyelamatkannya. Tidak hanya mereka berdua. Liu juga berteriak, bertanya apakah kita harus kembali dan memanggil ketua Jul dan Dada untuk membantu kita. Dia meminta perintah dari Jiao Tang, tapi Jiao Tang berkata tidak. Bahkan jika Jul dan Dada ada di sini, itu tak menjamin kita bisa. Lalu tiba-tiba dia terfikirkan oleh sesuatu. Ada rute yang lain. Dia meminta semuanya untuk mengikutinya. Terowongan ini terbagi menjadi beberapa rute dan salah satunya menuju kota Reng A. Brian. Kita bisa ke sana untuk meminta bantuan. Mereka melesat berlari tanpa berhenti, berharap bisa cepat kembali dan menyelamatkan Eng. Saat berlari, Yao Tang bergumam mengatakan, memilih rute ini berarti mengabaikan apa yang terjadi kepada kota Rengbe. Di tempat Eng berada, iblis berinti 2 dibuat terkejut bertanya-tanya. Ternyata Eng menghalau gigitan iblis itu dengan mengganjal mulutnya menggunakan pisau. Lalu Eng menendangnya, membuatnya terpental. Setelah menendang iblis itu, dia memasang kuda-kuda dan mulai berevolusi, menumbuhkan satu tanduk panjang di kepalanya. Dia tersenyum mengatakan, akhirnya aku bisa menggunakan kekuatan penuhku. Apa yang terjadi sontak membuat iblis itu terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi. Apakah kau manusia atau iblis? Menjawab itu terlihat santai. Eng berkata, aku pun tidak tahu. Kalaupun kau mau berusaha sedikit lebih keras melawanku, aku tidak akan bisa menggunakan bentuk ini di depan mereka. Tapi sekarang, aku penasaran, elemen api milikmu. Eng terlihat sangat bersemangat akan merebut elemen api milik iblis yang ada di depannya. Eng mengeluarkan aura merahnya, membuat iblis itu bertanya, inti tunggal. Tidak, aura ini lebih dari inti tunggal. Eng mengeluarkan akar menggunakan inti hijaunya. Dia menyerang iblis itu dengan akar-akar yang dikontrolnya, membuat iblis itu yakin dan mengatakan, jika kau adalah inti tunggal tipe kayu, maka elemen apiku adalah lawan yang tepat. Dia membakar kayu-kayu Eng dengan api yang sangat besar. Hal itu sontak membuat Eng terdiam. Lalu iblis itu berkata, aku akan memakanmu, lalu menyerap kekuatanmu. Dia tertawa mempresentasikan dirinya sebagai iblis. Lalu dia membuat bola api dengan mulutnya, lalu menembakkan bola itu ke arah Eng. Untungnya Eng masih bisa menghindar. Menggunakan elemen kayu, dia mempercepat gerakannya, langsung melesat ke arah iblis yang menyerangnya, membuat iblis itu terkejut pada awalnya, lalu berteriak berkata, jarak dekat, kau tidak bisa menyentuhku, kau akan mati jika kau mendekat. Iblis itu mengeluarkan api di sekujur tubuhnya, tapi Eng tidak hanya diam. Dia mulai mengeluarkan elemen airnya, memukul punggung iblis itu dengan elemen airnya, membuat iblis itu berteriak sangat kesakitan. Tangan Eng menembus iblis itu, mencengkram inti di dadanya dan berkata, siapa bilang aku cuma punya elemen kayu?
Sekarang waktunya pembalasan. Melihat Eng menggunakan elemen air, terlihat iblis itu sangat terkejut bertanya-tanya, manusia tapi bisa menggunakan dua elemen sekaligus. Dia sungguh penasaran apa yang terjadi, dan seketika iblis itu meledak karena Eng menarik intinya. Akhirnya iblis itu dikalahkan dengan cepat tanpa perlawanan. Eng mencengkram kepala iblis itu. Setelah itu tiba-tiba datang ratusan iblis tanpa sirip. Melihat itu, Eng sedikit terkejut, lalu berkata, iblis-iblis ini pasti datang karena mendengar suara pertempuran. Lalu mengabaikan iblis-iblis itu, Eng melihat inti ganda elemen api di tangannya. Dia bergumam mengatakan, kekuatan macam apa yang akan kau berikan kepadaku? Dia menghancurkan dengan meremas inti iblis itu. Setelah diremas Eng, inti itu mengeluarkan sejenis efek ledakan, mendorong iblis-iblis yang menuju ke arah Eng. Dan tidak hanya itu, inti yang diremasnya mengeluarkan api cair. Itu disebut api iblis. Melihat itu sembari menyerapnya, Eng berkata, jadilah kekuatanku. Lalu inti itu perlahan-lahan mulai masuk ke dadanya, membuat Eng berevolusi lagi.